Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai teknik riset operasi program linier dengan metode simplex pada software POMQM. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih dengan NIM 112111672. Selamat malam, saya Rata Kusumaningrum, NIM saya 112-11564. Perkenalkan, saya dengan Dara Pardani dengan 11 dan saya sendiri dengan Fitri Polia Maharani dengan NIM 11211617. Berikut kami akan menjelaskan mengenai presentasi kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk tujuan penulisannya tersendiri, yaitu dapat memahami tentang program linear menggunakan metode simplex. Yang kedua, dapat menerapkan metode simplex pada software POMQM. Dan yang ketiga, memahami contoh soal dan pembahasan dengan menggunakan penerapan metode simplex. Untuk pengertian metode simplex itu sendiri, metode simplex merupakan metode yang dapat digunakan untuk menuntaskan persoalan material yang diinformasikan atau diformulasikan terlebih dahulu kepada persamaan matematika linear yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama menggunakan 2 sampai multivariabel. Pengertian software POMQM menurut Yuwono dan Istiani, program POMQM for Windows adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam bidang produksi dan manajemen operasi yang bersifat kuantitatif. Pembahasan ini terdapat contoh soal dan penyelesaiannya. Di antaranya, suatu perusahaan yang menghasilkan 2 produk, meja dan kursi, yang diproses melalui 2 bagian fungsi yaitu perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan hanya tersedia 40 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan, sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja yang dihasilkan yaitu Rp80.000 dan Rp60.000 untuk laba kursi. Berapakah jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan? Yang pertama, untuk merumuskan masalahnya itu tersendiri, tujuan Z maksimal, variabel meja disebut X1 dan kursi X2. Terdapat beberapa 3 yang harus dikerjakan, yaitu waktu yang dibutuhkan per unit dan total jam kerja. Terdapat 2 variabel, meja dan kursi. Untuk meja tersendiri, perakitannya 4, kursi 2, dan untuk meja pemolesannya 2 dan kursi 4. Dari total jam kerjanya didapatkan perakitan 60 jam kerja dan pemolesan 48 jam kerja. Untuk labanya tersendiri yang dihasilkan dalam meja Rp80.000 dan kursi Rp60.000. Fungsi tujuannya yaitu 8x1 plus 6x2 dalam satuan 10.000. Fungsi kendala 4x1 plus 2x2 lebih kecil dari 60 dan 2x1 plus 4x2 lebih kecil dari 48. Mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam bentuk tanda simplex untuk cara kedua, yaitu Z min 8x1 min x2 sama dengan 0. 4x1 plus 2x2 plus x3 sama dengan 60. 2x1 plus 4x2 plus x4 sama dengan 48. Catatan, dengan x1 dan x4 adalah variabel stack. Membuat tabel simplex awal. Nilai indeks sama dengan nilai kanan dalam kurung NK dibagi kolom kunci dalam kurung KK. Ini tabelnya, ada variabel dasar Z, S1, S2, Z, X1, X2, S1, X2, NK itu nilai kanan, dan indeks. Kolom kuncinya itu ada min 8, 42, elemen selnya 4, indeksnya atau baris kuncinya di sini 15. Yang keempat, melakukan iterasi. Baris kunci baru sama dengan baris kunci lama dibagi elemen sel. Baris kunci baru X1 sama dengan 4, 2, 1, 0, 60 per 4. Didapatkan X1 sama dengan
1 setengah seperempat 0,15. 1 itu dari 4 per 4, setengah itu dari 2 per 4, 1 per 4 itu 1 per 4 dari 1 bagi 4, 0 itu didapatkan dari 0 per 0, dan 15 didapatkan dari 60 dibagi 4. Di sini ada tabel variabel dasarnya, bisa dilihat di situ X1 itu menjelaskan yang di atas tadi ya, X1 yang didapatkan itu sama dengan 1 setengah seperempat 0 dan 15. Yang kelima, membuat baris variabel baru. Baris S2 baru sama dengan baris S2 lama dikurang nilai kolom kunci yang sesuai dikali baris kunci baru. Baris S2 baru sama dengan 240 148 dikurang 2 dikali 1 setengah seperempat 0,15. Baris S2 baru 240 148 dikurang 2 1 setengah 0,30. Baris S2 baru sama dengan 0,3 min setengah 1,18. Ini ada tabel variabel dasarnya. S2 nya didapatkan tadi 0,03 min setengah 1,18. Selanjutnya nomor 6 ada membuat baris Z baru. Baris Z baru sama dengan baris Z lama dikurang nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci baru. Baris Z baru sama dengan min 8 min 6 000 dikurang min 8 dikali 1 setengah seperempat 0,15. Baris Z baru sama dengan min 8 min 6 000 dikurang min 8 min 4 min 2 2 min 120. Didapatkan baris Z baru sama dengan 0 min 2 2 0 120. Di sini ada tabelnya. Jika masih ada nilai Z yang negatif, maka lakukan iterasi kembali sampai nilai Z tidak ada. Kita masuk ke langkah ke-7, yaitu membuat baris kunci baru. Baris kunci baru X2 sama dengan 0, 3, min setengah, 1, 18 per 3. Angka ini diambil dari sehingga menghasilkan angka 0, 1, min 1 per 6, 1 per 3, dan 6. Nah, berikut ada tabel simpulkan. Langkah ke-8 adalah membuat baris Z baru. Z baru sama dengan 0, min 2, 2, 0, 1, 2, 0, dikurang min 2 dikali 0, 1, 1 per 6, 1 per 3, dan 6. Angka ini diambil dari sehingga menghasilkan 0, 0, 5 per 3, 2 per 3, 1 per 3. Langkah ke-9 adalah membuat baris variabel baru. Baris X1 baru sama dengan 1, 1 setengah, 1 per 4, 0, 15. Angka ini diambil dari baris X1 dikurang setengah dikali 0, 1, min 1 per 6, 1 per 3, 6. Angka pengalinya diambil dari baris kunci baru X2 sehingga menghasilkan angka 1, 0, 1 per 3, min 1 per 6, dan 12. Maka hasil akhir yang akan kita peroleh adalah tabel sebagai berikut. Bisa kita lihat pada tabel ini nilai baris Z sudah tidak ada yang negatif, maka itu artinya iterasinya selesai. Sehingga solusi yang diperoleh X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 6 dengan nilai Z sama dengan 132, di mana X1 itu sudah kita bahas sebelumnya adalah meja dan X2 sama dengan 6 itu adalah kursi. Maka laba perusahaan yang akan didapat sebesar Rp1.320.000. Baik, saya akan melanjutkan untuk penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu pembahasan menggunakan software POM-QM. Untuk yang pertama, kita buka software POM-QM-nya terlebih dahulu. Ini untuk tampilan awalnya. Yang pertama, kita pilih modul. Kemudian linear programming, kita create new. Ini judulnya kita buat kelompok 3. Number of content-nya 2, number of variable-nya 2. Karena kita mau menentukan nilai maksimal atau laba, kita milih maksimal. Kemudian kita klik OK. Untuk X1-nya kita ganti menjadi meja. X2-nya kita ganti menjadi kursi. Di sini kita ganti perakitan. Ini kita ganti pemulai. Nah, jadi kita masukkan untuk nilainya, yaitu pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, 60 jam, dan 48 jam kerja pada pemolesan. Untuk menghasilkan satu buah meja, itu dibutuhkan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sementara untuk menghasilkan satu buah kursi, itu diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Nah, ini untuk nilai labanya
yaitu 80, ini dalam satuan ribuan, di sini 60. Setelah selesai, kita klik solve. Di sini terdapat beberapa solution. Kita klik coba yang solution list. Ini untuk hasilnya, di mana untuk agar mendapatkan laba maksimal atau yang optimal, itu dapat diperoleh senilai 1.320, ini tadi dalam satuan ribuan, sehingga hasilnya itu 1.320.000 dengan memproduksi 12 buah meja dan 6 kursi. Ini untuk trainingnya. Ini untuk iterasinya. Dalam penjelasan kali ini dapat kami simpulkan, berdasarkan contoh kasus yang telah penulis uraikan dan jelaskan di atas, dapat disimpulkan pula bahwa penyelesaian permasalahan menggunakan software POM-QM lebih efektif dibandingkan dengan perhitungan manual. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.